karena santri Darussalam itu tidak hanya se-Indonesia, tapi ada di luar Indonesia Indonesia juga, juga. nggih. Ini seantero Masya Allah, kami berharap ini dengan keragaman, dengan jarak yang berbeda ini tetap bisa bersatu. Amin. Yang kami alami, para alumni-alumni ini ada kalanya yang masih minder. Nggih. Ini kula berharap sebagai ketua saat ini, harapannya ke depan, meskipun yang sudah lama tidak ke Darussalam, meskipun ada yang minder, ini bisa menyatu lagi meskipun dengan jarak yang jauh. Jadi jangan minder gitu, Jangan nggih. minder. Jangan Mas, minder. banyak ini bukti nyata ini. Bukti nyata. Minimal datang 3 bulan lagi ya Bu, Iya. pada momen haul masyayikh. Nggih. Minimal, dan yang dekat harapan kami paling tidak kalau kita itu sowanlah ke Mbah Yai di makam itu terutama. Nggih, di makbarah Mbah Yai. Nggih, ke makam. Semakin kita sering sowan teng makom, semakin sowan ke masyayikh, kedekatan ini akan semakin terasa. Rasanya kalau nggak sowan seperti hampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang kepada seluruh pendengar. Selamat siang kepada Ibu Nyai Khoridatul Muniro, biasa dipanggil Bu Munir, dari Pondok Pesantren Amirus Salam, ya Bu. Beliau saat ini adalah sebagai pengurus alumni Asuhan Darussalam Putri, jabatan tepatnya adalah Ketua Umum. Selamat nggih Bu, terpilih sebagai Ketua Umum Al-Adab Putri periode 2025-2029. Kalau saya pengen tahu Bu, motivasinya menerima amanah ini apa? Motivasinya yang pasti, yang inti adalah karena khidmah. Khidmah kita kepada pengasuh, pada masyayikh, terutama kepada Pondok Pesantren Darussalam. Oh gitu. Okay. Kalau sosok Bu, apa jenengan punya sosok yang menjadi inspirasi gitu, yang bisa memberikan ghiroh atau semangat jenengan berjuang untuk Al-Adab Putri gitu, siapa Bu? Yang pasti sosok yang paling utama adalah pendiri Pondok Pesantren Darussalam, yaitu Romo Kiai Haji Mukhtar Syafat Abdul Ghafur beserta Bu Nyai. Kenapa? Selain memang beliau adalah kiai inspirasi kami, terutama saya pribadi dan keluarga besar kami, alhamdulillahnya saya masih menangi, kula sik menangi Mbah Yai Sugeng. Alhamdulillah. Jadi merasa Masya Allah, rasane koyo pripun nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata nggih. Jadi meskipun kula dikatakan kalau yang seseusia orang tua saya itu masih muda, tapi sik menangi kiai niku rasane mareme seperti nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebuah anugerah. Nggih, anugerah sakit. Makanya ketika beliau wafat itu udan tangis. Gitu. Waktu itu bersamaan banyak sekali ulama bersamaan dengan Yang Masih Dr. Suromoyo, ya Allah, menangis, sangat menangis. Gitu. Berarti sosok inspiratifnya adalah Kiai Haji Mukhtar Syafat. Itu kalau, dan tak lupa juga inspiratif kami itu adalah Ibu Nyai Hajah Masrurah beserta semua dzurriyyah. Pasti kalau Brurah itu sampai ingatan nggih Ustazah, ketika menyebut Bu Nyai Rurah niku nggih ayam di hati. Kenapa? Kalau kita ketemu dengan teman-teman, ketemu teman-teman alumni, kalau sampai lupa kamu periode berapa, sampean ketemu ini menangi ini, enggak, berarti kurang nemen dadi santrine Bu Nyai Rurah. Kenapa? Jenengan tahu sendiri nggih. Kalau Bu Nyai Rurah itu dengan santrine Mbah Nyai, zamane Mbah Nyai, zamane Ibu kula, niku sing gak tau moro ketika moro letiten. Ya Allah yukae, gak tau moro sampai titen. Teman-teman kita nggih. Ketika kita ketemu dengan teman-teman kita itu kok gak sama temannya lupa, apa maneh dengan pengasuhnya itu kurang ingat. Oh, kurang nemen lek dadi santrine Bu Nyai. Selain kurang itu, lama. Kurang nemen melekatnya. Meskipun kalau memang kita benar-benar melekat, meskipun 3 tahun, 1 tahun merasa benar kita itu santri, rasanya nggak lupaan. Selain itu kan Bu Nyai Masrurah juga beliau adalah
ibunya yang sangat penyabar dan sangat mengerti dengan para santrinya. Mungkin alaqah batiniyahnya kurang. Iya. Baik Bu, berarti beliau memang sosok inspiratif ya Bu. Terus kalau visi Bu, apa jenengan mau membawa Al-Adab Putri kemana ini Bu? Yang jelas kalau visi misinya banyak sekali. Paling tidak kita itu bisa menjadi wadah para alumni, bisa menjadi wadah para alumni pada nantinya menjadi wadah alumni putri, terutama khususnya paling tidak selain alumni putri itu menjadi alumni yang mandiri, bisa berkontribusi nyata di masyarakat dan setia menjaga nilai-nilai kepesantrenan. Dan kadangkala Ustazah hari ini memang belum menyeluruh mengetahui Al-Adab. Ini ketuanya siapa, pengurusnya siapa. Tapi paling tidak selain alumni, jadi kita enggak alumni saja, wali santri itu juga sering mencari. Ketika ada kesulitan, jenengan sebagai pengurus kula minta tolong seperti ini. Jadi wali santri yang mengetahui dengan kondisi Al-Adab itu juga sering komunikasi ngoten. Membangun komunikasi yang baik dengan alumni se-Indonesia, se-Nusantara ngoten nggih. Selain alumni juga itu tadi para simpatisan, muhibbin. Baik, visi yang sangat bagus sekali. Kalau program Bu, ada program unggulan yang akan direncanakan pada kepengurusan jenengan ini apa Bu? Program unggulannya kita bisa mengadakan tentang keilmuan, tentang hukum, tentang banyak hal yang itu bisa menginspirasi masyarakat, terutama alumni seperti tatabu dan sebagainya. Nah nanti di situ bisa selain alumni kita juga sebagai kepengurusan itu bisa mengadakan dan kolaborasi dengan para neng-neng. Nawaning gitu. Ya nawaning yang di situ nawaning tersebut bisa menyampaikan keilmuan terbarunya. Karena pasti kita sebagai mungkin dikatakan senior ya enggak senior sih, seniornya karena lebih tua. Tapi pada dasarnya termasuk kula jenengan mungkin lebih tua dari saya. Lek dipikir senior hanya senior tuanya. Tapi pada kenyataannya ya enggak lah. Jenengan lebih pengalaman dalam keilmuan seperti tentang hukum, tentang sosial, tentang kesehatan. Nah, itu harapan kami ini pengen kedepannya program kolaborasi dengan nawaning. Dan kalau bisa ya Ustazah, ini program tercepat kami. Amin. Ini bisa mengadakan ini, nanti kita bisa diawali dengan, karena kita untuk kalau Al-Adab pusat itu kan se-Nusantara semuanya. Karena sekarang juga sudah ada yang Korkap. Nah, kita nanti dengan Korkap kita pengen mengadakan ketemu khususnya diawali di daerah Banyuwangi seperti pengurus-pengurus yang ada di Banyuwangi dulu. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada di Nawaning dan pengurus-pengurus yang alumni-alumni yang masih muda itu bisa menyampaikan di dalamnya. Baik, para alumni itu bisa menjadi sebuah informasi yang penting menurut saya, karena gerakan alumni yang diinisiasi oleh pengurus Al-Adab dan kerjasamanya beserta para nawaning ini menurut saya sangat bagus dan insya Allah akan segera direalisasikan gitu. Baik, selanjutnya kalau kesibukan sehari-hari pun jenengan apa? Karena biasanya itu alumni itu diminta ikut kerjasama atau koordinasi atau kegiatan dengan Al-Adab itu biasanya sibuk. Saya ingin menyampaikan kepada para alumni bahwa sebenarnya Ketum Al-Adab Putri itu juga sibuk, tapi beliau itu sudah girohnya tinggi, akhirnya di tengah kesibukan tetap siap menjalankan amanah. Girohnya ini jangan sampai luntur hilang. Kalau bisa semakin tebal dan semakin tebal. Amin. Sesibuk apapun insya Allah, karena
pesantren kita tercinta, apalagi karena para masyayikh, insya Allah akan kami lakukan apapun itu akan kami lakukan demi pesantren. Amin. Jadi kalau kesibukan sehari-hari selain menjadi pimpinan di pesantren Amirus Salam nopo panjenengan, Bu? Alhamdulillah, insya Allah Ustadzah, ini semua adalah karena barokahnya dari Pondok Pesantren Darussalam. Nggih, kesibukan kami selain dari menjadi ketua umum di Darussalam Al-Adab, saat ini saya bekerja di KUA Bangorejo. Wah, keren sekali loh, beliau itu suwibet. Tapi ini tadi saja beliau datang dari KUA langsung ke sini, maka jangan disalahkan ya, tadi beliau sudah minta maaf, saya tidak membawa seragam Al-Adab. Mohon dimaklumi karena ini langsung dari KUA meluncur ke UIMSA. Saya itu sangat bangga dengan memakai Al-Adab, itu bangga meskipun temannya nggak pakai, saya selalu membawa. Saya bawa di mana-mana. Ini tadi tidak, mohon maaf. Siap-siap alumni dimaafkan gak ini ya. Karena beliau itu saya minta, Bu, nanti jam 2 nggih. Dah, beliau ternyata jam 2 kurang 10 menit sudah datang, on time sekali. Nah, kedisiplinan ini mulai harus dibangun di Al-Adab Putri gitu. Harapan kami enggak untuk Al-Adab saja. Kalau memang kita sudah diberi amanah sebagai pengurus, setiap saat kita dibutuhkan harus siap. Nah, ketepaan kami pun juga aktif di organisasi apa, di Bu? Fatayat. Fatayat ya, Bu, alhamdulillah. Oh, jadi ketua di Al-Adab di Fatayat Bangorejo, PAC nggih, Bu, pengurus anak cabang Fatayat. Semampu kami jadi seksi dakwah di PC. Alhamdulillah semua. Kalau saya menilai semua ini adalah karena barokahnya pesantren Darussalam. Jangan, makanya kalau ngeten, ketika ada orang bilang barokah ki opo, kalau saya sangat percaya sekali dengan barokah. Kenyataan sekali. Karena sudah mengalami kalau nggak mengalami bahwa ini semuanya adalah barokah. Oke. Kalau harapan, Bu, harapan jenengan kepada para alumni apa, Bu? Karena bagaimanapun alumni itu harus melihat bahwa Ketum Al-Adab Putrinya itu punya harapan besar kepada alumni untuk ikut serta gitu. Kalau harapan jenengan apa, Bu, sebagai Ketum Al-Adab Putri ini, Bu? Ya ini, karena Al-Adab ini atau santri ya, ngeten, sejane kalau bilang alumni, saya juga sebenarnya lebih bangga tetap jadi santri. Tapi kan sudah keluar dari pondok pesantren jadinya alumni. Ini pokoknya meskipun saya ini alumni tapi serasa tetap santri Mbah Yai. Amin. Semoga tetap sampai kula ngeten Ustazah, karena kula pondok pesantren saya adalah namanya juga Amirus Salam, itu pun karena termasuk pemikiran bapak saya sampai bermimpi jenenge ini karena napa? Karena Mbah Yai juga, makanya namanya Amirus Salam gitu nggih. Karena santri Darussalam itu tidak hanya se-Indonesia, tapi ada di luar Indonesia juga. Ini seantero Masya Allah, kami berharap, harapan kami ini dengan keragaman, dengan jarak yang berbeda ini tetap bisa bersatu. Amin. Yang kami alami, para alumni ini ada kalanya yang masih minder. Ini kula berharap sebagai ketua saat ini, harapannya ke depan, meskipun yang sudah lama tidak ke Darussalam, meskipun ada yang minder, ini bisa menyatu lagi meskipun dengan jarak yang jauh. Jadi jangan minder, jangan minder. Banyak ini bukti nyata ini. Bukti nyata. Minimal datang 3 bulan lagi ya, Bu, pada momen haul masyayikh. Minimal, dan yang dekat harapan kami paling tidak kalau kita itu sowanlah ke Mbah Yai di makam itu terutama. Di makbarah Mbah Yai. Ke makam. Semakin kita sering sowan teng makom, semakin sowan ke masyayikh, kedekatan ini akan semakin terasa. Rasanya kalau nggak sowan seperti hampa. Saya tuh kalau sudah lama, apalagi sudah lama nggak ke makam, itu impan-impanan Ibu Nyai Ruroh, Ibu Nyai Muda itu seakan-akan terpanggil-panggil gitu. Impan-impanan ngoten. Kadang kula dari KUA niku
napa terasa pikirannya kurang enak niku Jumat itu langsung ke makom, kadang sampai geledak-geledak pengen selalu dekat dengan Mbah Yai gitu. Padahal Jumat enggak libur nggih Bu. Liburnya kan Minggu nggih Bu ya. Itulah alaqah batiniah yang dibangun oleh Ketum Al-Adab Putri kita yang semakin kuat ternyata dengan Blok Agung. Oke, kalau tantangan Bu apa? Menurut jenengan tantangan terberat menjadi Ketum Al-Adab Putri itu apa Bu? Tantangannya apa ya? Tantangannya yang pasti karena semakin kemajuannya zaman, banyak alumni yang eranya itu lebih sudah Gen Z, sedangkan kita bahasanya milenial. Jadi ini kita senior tapi kenyataannya masih enggak jauh dari mereka. Harapan kami karena ini adalah sebuah tantangan, mereka lebih pengalaman dari kita. Harapan kami tantangan-tantangan ini bisa terkikis, jadinya tantangan-tantangan ini kita selesaikan bersama-sama dengan kolaborasi. Kolaborasi lagi-lagi kolaborasi. Kenyataannya di lapangan ngeten. Alumni yang muda-muda itu kalau kumpul dengan alumni itu pasti senior itu aku enom, aku nggak mau berangkat dan lain sebagainya. Lah maka dari itu kami pengen tantangan ini kita kikis dengan cara kolaborasi untuk alumni sama-sama khidmat agar alumni yang senior dan junior ini tetap menyatu dan bisa benar-benar membawa khidmah kita kepada Darussalam dengan baik dan girohnya tertancap kepada semua alumni. Amin. Oke. Itu ya Bu. Jadi para alumni didengarkan gak ini harapan dan juga tantangan yang dihadapi Bu Nyai Munir ini ternyata adalah saat menghadapi para junior. Para junior nggak usah minder ya, karena ternyata Ketum Al-Adab Putri kita ini sangat open, sangat terbuka orangnya. Kalau jenengan merasa ada yang perlu disumbangsikan, dikontribusikan, beliau siap menerima. Siap sekali demi kebaikan kami, sangat-sangat siap. Ini memang PR yang dari dulu ingin saya sampaikan. Kalau strateginya Bu? Strateginya kan ini kan menjembatani alumni junior dan senior ini. Strategi kegiatannya apa Bu yang dimunculkan itu Bu? Jenengan sudah punya gambaran belum? Misalkan apa kegiatan, misalkan kalau ada kegiatan yang sifatnya online yang sangat diminati oleh para Gen Z gitu. Oke. Kalau jenengan sudah punya pemikiran apa untuk kegiatan yang sifatnya itu mereka itu kan sukanya itu yang online gitu. Kemarin itu kan kalau pengurus Al-Adab Putra itu sudah launching program yang ekonomi kreatif online itu namanya apa Bu? Yang kumpulan para pebisnis muda, difasilitasi melalui aplikasi itu Bu. Kalau jenengan mungkin apa Bu? Kami juga ingin termasuk juga pakai aplikasi. Harapan kami lewat dakwah, media dakwah. Dakwah digital. Iya, dakwah digital. Karena kami sangat tahu ini yang kemarin tampil di Fataya di Moncar dan di Banyuwangi kegiatan Jalan Sehat itu yang tampil kedua-duanya adalah alumni Darussalam. Wah, keren itu sekali. Itu secara langsung harapan kami tidak hanya di situ tapi secara online itu dakwah. Nanti kalau masih dari dakwah ini bisa menyampaikan, jadi kita bisa terinspirasi bahwa Darussalam memang hebat dan hebat. Apalagi Gen Z sangat online sekali. Putra namanya Dasko ya Bu, Dasko. Perempuan. Kalau perempuan besok kita buat sendiri aplikasi. Gitu. Kalau putra kemarin yang ekonomi kreatifnya itu dengan aplikasi Dasko. Itu harapan kami untuk kedepannya pengen seperti itu dan itu bisa nanti kolaborasi dengan daiyah yang sudah senior kan banyak sekali. Keluaran Darussalam yang menjadi dai terkenal banyak sekali.
Lah bisa semakin nggih, membumikan. itu dari apa itu online itu memang banyak sekali agar dan itu belum ada wadahnya nggih Bu. Belum ada wadahnya. Kalau ekonomi putra namanya Dasko, kita bikin aplikasi yang buat dakwah digital atau dakwah online. Bisa nanti selain dakwah online di dalam di situ aplikasi itu bisa kita buat isinya tentang ekonomi. Bisa juga. Konsultasi online juga mungkin banyak Gen Z itu yang pusing-pusing karena karena banyak hal, mungkin karena banyak hal konsultasi online gitu Bu. Bisa agar juga kita di zaman sekarang agar kita tidak diisi dengan hal-hal yang kurang positif, kita yang menuhi gitu loh, yang tampil. Terutama alumni Darussalam. Amin. Oke Bu. Baik. Kalau pesan Ibu kepada santri apa Bu? Pesan saya kepada santri, khususnya yang masih di pondok pesantren, gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena dengan waktu kita nggak tahu karena Allah itu nggak tahu masa di usia muda kalau sia-sia di pondok pesantren nggak kerasan lah. Di pondok pesantren itu waktunya disia-siakan, kita akan rugi. Sungguh-sungguh harus rugi. Sungguh-sungguh. Nanti kroso nilai wis balik. Menyesal. Pingin mondok lagi. Pingin mondok lagi nggak mungkin. Lah itu harapan tanggung jawabnya sebagai santri benar-benar dipegang agar nanti sampai di rumah tidak memalukan pondok pesantren. Membuat bangga. Membuat bangga pondok pesantren, dan yang pasti pondok pesantren Darussalam ketika pulang siap tampil dalam hal apapun. Siap direkrut sebagai Al-Adab Putri. Iya, generasi-generasi. Kalau doanya Bu, doanya buat para santri napa Bu? Doanya pada semua santri, semoga menjadi santri yang jelas jargonnya Al-Adab Sami'na wa Ata'na, menjadi santri yang ilmunya barokah dan manfaat, selalu taat kepada guru. Karena keberhasilan itu adalah karena kita salah satunya taat kepada guru. Dan inti dari kesemuanya Ustazah, keberhasilan itu sepandai apapun, sepintar apapun, intinya adalah akhlakul karimah. Baik. Semoga santri pesantren Darussalam Pulau Agung semuanya mendapatkan barokah doanya jenengan Bu, bisa menjadi santri yang berakhlakul karimah. Amin. Dan manfaat dimanapun tempat. Amin. Sesuai bidang keilmuannya Bu. Baik, kalau untuk alumni Bu, pesan jenengan apa Bu? Biar semakin rukun alumninya yang junior dan senior ini Bu. Kalau yang alumni itu tadi yang sudah saya sampaikan, jadilah alumni yang anfa'uhum linnas. Amin. Jadi jangan malu-malu menjadi alumni, harus banggalah menjadi alumni Darussalam. Yang dulunya belum pernah keluar, ayo segera keluar. Jangan selalu bilang, alah aku wong cilik, aku gak dadi apa-apa, aku wong cilik cukup ndelok dari jauh. Pada akhirnya kedekatan dengan Darussalam itu kurang. Gitu. Tidak usah minder intinya. Kalau pesan untuk pengurus Al-Adab Putri Bu, ada nggak Bu pesan khusus untuk pengurus Al-Adab Putri yang kami hormati? Ini yang di depan saya ini selain menjadi orang utama di UIMSA, ini juga sekretaris loh ya. Berarti saya harus pesan dengan orang yang di depan saya juga ini. Pesannya karena ini adalah suatu amanah. Ini adalah kita jadi di sini adalah suatu anugerah Kalau sudah kita itu diamanai oleh Darussalam, terutama oleh pengasuh, ya ayo kita jalankan dengan baik. Tunjukkan bahwa kita ini adalah bertanggung jawab dalam kepengurusan ini. Dalam kondisi apapun kita tetap semangat. Di celuk pesantren kita harus siap siaga apapun itu. Semangat semangat kegiatan. Ya Allah, semangat berkontribusi untuk Pulau Agung. Itu harus. Tenaga pikiran ketika dana kurang begitu punya, yang paling tidak adalah tenaga pikiran. Jangan sampai. Jangan hanya doa aja. Doa itu kurang cukup. Ya Allah. Doa juga penting tapi kurang. Harus dibarengi dengan ngendikane jenengan apa kudune balance.
Nah, doa dok nggak disertai dengan tindakan ya nggak nyampe nanti. Nggak nyampe, nggih Bu, baik-baik. Kalau untuk ini Bu, masyarakat, wali santri gitu Bu, yang kayak pemerintah dukungan mungkin Bu, apa pesan jenengan kepada masyarakat bahwa Al-Adab itu ada loh, Al-Adab Putri itu juga ada gitu. Pesan jenengan apa Bu? Pesan kami kepada muhibbin, kepada wali santri, kepada masyarakat, Al-Adab ini ada, siap menjembatani semuanya, insya Allah dengan kemampuan kami tetap akan, tetapi kami tidak keluar dari jalur. Yang jelas kami tetap semuanya ini karena pengasuh. Kami nggak bisa berjalan sendiri tanpa restu dari pengasuh. Untuk itu perkenalkan bahwa pada semua masyarakat bahwa Al-Adab Putri itu juga ada. Selain memang selama ini kita harus juga ikut selalu dengan Al-Adab Putra, tapi Al-Adab Putri ada dan siap menjembatani semampu kami dengan teman-teman kami yang juga hebat-hebat. Perlu diperkenalkan sebenarnya di kepengurusan Al-Adab itu orangnya hebat-hebat sekali. Saya nggak bisa apa-apa, belum mampu apa-apa tanpa teman-teman yang pengurus yang lain. Kalau nggak hebat bukan pengurus Al-Adab Putri. Ya Allah. Baik Bu, kayaknya ini semakin seru obrolannya, tapi ada closing statement Bu, ada closing statement yang mau disampaikan mungkin di akhir percakapan kita membincang tentang Al-Adab Putri, keberadaannya, kegiatannya, dan bagaimana harapan jenengan, ada nggak Bu? Satu kalimat closing statement. Iya, kalimatnya satu, yaitu lagi-lagi khidmah. Khidmah, karena khidmah itu adalah penyemangat kita untuk tetap menyatu dengan pondok pesantren. Jadi khidmah adalah jatuh cinta, barokah adalah tujuannya. Wah, amin. Khidmah adalah jatuh cinta, barokah adalah tujuannya. Wah, keren sekali nih ya, closing statement yang baik, dan ini kayaknya harus menjadi jargon Al-Adab Putri. Terima kasih kepada Bunyai Khoridatul Muniroh di tengah kesibukannya bisa hadir bersama kita. Kayaknya ini meskipun obrolnya seru harus segera berakhir. Kita doakan Bunyai Munir selalu sehat walafiat. Amin senantiasa Allah, diberi kekuatan, diberikan rahmat ridho oleh Allah dan beserta pengasuh agar bisa mengemban amanah sebagai ketum Al-Adab Putri ini dan bisa mengantarkan Al-Adab Putri di puncak keberhasilannya. Amin. Allahumma amin. Semoga Al-Adab Putri bisa bersaing dengan organisasi Al-Adab Putra minimal atau dengan organisasi alumni pesantren Darussalam Putri Gontor mungkin atau dari pondok pesantren Putri yang lainnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bunyai Munir atas kehadirannya. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Mengenal Bunyai Munir sebagai Ketum Al-Adab Putri kita sudahi. Semoga setelah ini ada inspirasi-inspirasi lain yang datang dari Al-Adab Putri. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.